Puisi Old Man, karya Lena Lino Daber Marina Mona Lisa. Chapter 113, ternyata kita sama. Pagi hari di kediaman keluarga Clark, Devon dan Xander terlihat lesu ketika duduk di meja makan. Hei, wajah kalian ini kusut sekali, seperti tidak dikasih jatah, tegur Oma Airin sambil terkekepoan. Kedua pria itu berdecak bersamaan. Dan lagi, kau Raya, kenapa kau berjauhan dengan suamimu? Tanya Oma Airin ketika melihat Raya duduk berjauhan dengan Devon. Biasanya pasangan itu seperti perangko yang sulit untuk dipisahkan. Om Devon bau, Oma, ucap Raya dengan jujur, membuat semua orang yang ada di sana menoleh ke arah Devon. Apa? Kali aja menatapku seperti itu. Cium saja badanku. Kesal Devon ketika ia ditatap seperti itu. Kemudian Xander berdiri dari duduknya, menghampiri Devon lalu mengendus badan menantunya itu. Wangi, ucap Xander lalu kembali lagi ke tempat duduknya. Sudah aku bilang, jika aku ini wangi, itu Devon. Jangan marah-marah terus sayang. Aku juga tidak tahu semenjak tahu jika aku mengandung dedek gondrong, indera penciumanku menjadi sangat sensitif. Ucap Raya kepada suaminya. Dan adanya, kau mual ketika berdekatan dengan suamimu yang nampan ini. Devon terlihat sangat kesal dan menekuk wajahnya. Mendengar penuturan Devon yang sangat menyedihkan, Xander dan Oma pun tertawa terbahak. Haha, mampus kau, karena kau merasakan bagaimana menghadapi wanita hamil. Xander tertawa dan meledek menantunya. Is, Daddy? Cici yang sejak tadi diam pun menegur suaminya. Jadi, kau tidak bisa mengasah golokmu itu. Ucap Oma Airin terdengar mengolok. Devon hanya berdecak dengan kesal. Sedangkan Xander sepertinya menjadi orang yang paling bahagia hari ini karena melihat menantunya menderita. Karena sejak tadi tak berhenti untuk menertawakan menantunya tersebut. Siapa bilang tidak bisa mengasah golok? Tadi malam aja tanganku sampai pegal karena Mulut Raya berhenti berbicara ketika melihat tatapan tajam dari suaminya. Dan seketika itu, ia baru tersadar jika dirinya keceplosan. Ya Tuhan, kenapa bibirku ini tidak punya rem sih? Batin Raya. Dasar Raya, remblong. Sayang, geram Devon dan menatap tajam istrinya. Xander dan Oma semakin tertawa terbahak ketika mendengar kejujuran Raya. Daddy tadi malam juga sama kan? Main sama Miss Lux? Ucap JJ. Xander menghentikan tawanya ketika mendengar ucapan istrinya dan wajahnya berubah menjadi merona malu. Hadi, kesal Xander, tapi JJ-nya cuek dan melanjutkan makanannya. Kali ini, Devon, Oma, dan Raya yang tertawa terbahak. Ternyata kita sama. Devon tertawa terbahak sambil memukul meja berulang kali. Nasib kalian ini sangat menggenaskan. Daripada pedang dan golok kalian berubah menjadi keriput, seperti terong rebus. Mending kalian bermain sama Miss Lux atau Miss Linsui. Ucapan Oma Airin tak berfilter, membuat kedua pria itu melotot sempurna. Nah, bagus tuh ide Oma, ucap Raya dan mendapat pelototan dari Devon. Setuju juga, Mom, ucap JJ. Hani, apa, Dad? Kan aku masih masa nifas, jadi Daddy harus berpuasa sampai 3 bulan, ucap JJ enteng. 3 bulan? Bukankah masa nifas itu 40 hari? Ucap Devon dengan keheranan. What? Tukik Xander, sedangkan JJ dan Oma sudah melarikan diri dari ruang makan. Ternyata kalian membohong. Xander tidak melanjutkan ucapannya karena sang istri dan ibunya sudah tidak ada di meja makan. Jadi tah, Bobby. Malang banget nasib Daddy, kasih vote dan hadiah ya. Hai semuanya, selamat datang dan selamat mendengarkan.
dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Lino, Daber Marina Mona Lisa, chapter 114, edukasi untuk mereka. Jadi tah, Bobby, teriak Sander. Berani-beraninya mereka menipuku. Lihat saja pembalasanku nanti. Batin Sander kesal bukan main. Tidak ada gunanya berteriak, Dad, ucap Devan kepada ayah mertuanya. Aku kesal sekali karena mereka bersekongkol, jawab Sander. Bukan mereka yang salah, tapi dia yang terlalu bodoh karena mudah dibohongi, ucap Raya dengan begitu saja. Apa kau bilang? Sander menatap tajam putrinya. Nah, benar itu. Harusnya Dedi mencari tahu seputar kehamilan di internet dan juga tentang masa Divas. Bukankah Dedi ini pemimpin perusahaan yang cerdas? Tapi kenapa jadi bodoh jika berhubungan dengan Mami JJ? Ucap Devan terdengar mengejek ayah mertuanya. Ya karena cinta bisa membuat orang bodoh, ceplos Raya. Itu benar, seperti kalianlah buktinya. Sander membalikkan perkataan Devan dan Raya. Enak saja, balas Devan dan Raya bersamaan sambil menatap Sander dengan tatapan permusuhan. Tapi Sander tidak mempedulikannya. Ia memilih segera berangkat ke kantor tanpa berpamitan kepada ibu dan istrinya. Karena hatinya benar-benar masih sangat kesal. Di sisi lain, JJ dan Oma Airin sedang berada di kamar 4J. Ya Tuhan, habislah kita, J, ucap Oma Airin sambil memangku Sean. Ini salah kita karena mengerjai Dedi waktu itu, ucap JJ sambil menimbang Nathan. Bersiapkan dirimu setelah nifas nanti. Aku yakin Sander akan membuatmu kesulitan berjalan, ucap Oma Airin. Mam, jangan menakutiku, rengek JJ. Siapa yang menakutimu? Kau istrinya. Harus paham dengan kelakuan suamimu itu yang mempunyai kemesuman tingkat tinggi dan juga maniak seks, ucap Oma Airin tak berfilter. Mam, pelankan suaranya, tegur JJ kepada ibu mertuanya karena mereka di kamar 4J. Tidak sendiri, ada 4 babysitter yang di sana dan pastinya mendengarkan ucapan absurd Oma Airin. Apakah kalian sudah menikah? Tanya Oma Airin kepada 4 babysitter yang masih terlihat sangat muda dan cantik. Belum, Oma, jawab keempatnya bersamaan. Apa kalian mendengarkan apa yang kami bicarakan? Tanya Oma Airin lagi, dan keempat babysitter itu tidak ada yang berani menjawab. Mereka hanya saling senggol dan melirik satu sama lain. Oma bertanya kepada kalian, tidak perlu takut, karena Oma sudah jinak kok. Jadi, tidak akan menggigit, ucap JJ ketuaran keabsurdan Oma Airin. Yah, kau pikir aku ini si Molly? Kesal Oma Airin kepada menantunya itu, membuat JJ tersenyum geli. Molly adalah gugu tetangga yang selalu mengejar orang yang tidak dikenal ketika melintas depan rumah majikannya. Aku tidak bilang seperti itu, tapi Mom sendiri yang bilang, jawab JJ. Dasar menantu laknat, kurang garap dan micin, ucap Oma Airin membuat keempat babysitter tersebut menantawa. Kembali ke pertanyaan awal, apa kalian sudah menikah? Tanya Oma Airin lagi. Belum, Oma, jawab mereka bersamaan lagi. Bagus, jawab Oma Airin. Lah, apanya yang bagus, Mam? Tanya JJ bingung. Ya baguslah, jadi pembahasan kita kali ini bisa menjadi edukasi untuk mereka, jawab Oma Airin, membuat JJ tepuk jidat. Mom, kau menodai otak suci mereka, ucap JJ sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nanti jika mereka menikah, juga pikirannya akan menjadi kotor, seperti dirimu, mesum terus bawaannya. Mom, kesal JJ. Berdebat dengan ibu mertuanya tidak akan ada habisnya. Yang ada dirinya malah ikut-ikutan menjadi tambah gesrek. Angel wes, pokoknya angel. Oma, oh Oma,
tambahin vote dan hadiahnya, oke? Hai, selamat datang dan selamat mendengarkan. Dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Linol, Daber Marina Monalisa. Chapter 115, yang sebenarnya terjadi. Sander dan Devan sudah sampai di perusahaan Halitron Group. Ya, hari ini adalah hari pertama Sander berangkat ke kantor setelah kelahiran 4J 9 hari yang lalu. Banyak karyawan yang mengucapkan selamat kepada Sander atas kelahiran 4 putranya dan mereka juga berterima kasih dengan bonus yang telah diberikan oleh Sander. Hari ini ada apa jadwalku, Dev? Tanya Sander sambil meletakkan tas kerjanya di atas meja. Hari ini ada jadwal meeting dengan perusahaan Panasonic jam 11 nanti. Dan selanjutnya ada free boss, ucap Devan sambil membuka schedule bosnya yang ada di tabletnya. Free. Sander mendudukkan diri di tempat duduk kekuasaannya. Iya, bukan berarti ada bebas. Banyak dokumen yang harus Anda tanda tangani, ucap Devan. Untuk apa kau bilang free kalau begitu? Kesal Sander, sedangkan Devan hanya tersenyum sambil membukukan badannya dengan hormat sebelum pamit undur diri. Devan! Teriak Sander ketika melihat asisten merangkap sekretarisnya itu pergi begitu saja. Untuk menantu, gerutu Sander sambil menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi kekuasaannya tersebut. Tak berselang lama, Devan masuk lagi ke dalam ruangannya sambil membawa setumpuk dokumen yang harus ia tanda tangani. Dev, sudah apa sebijak ini? Kalau Sander, bukankah ini adalah makanan Anda setiap hari? Jawab Devan sambil terkekeh. Sander hanya berdecak dengan kesal. Entah rasanya ia tak bersemangat. Ingin rasanya ia cepat pulang berkumpul dengan anak-anaknya dan beri hukuman untuk istrinya tentunya. Semangat bos, masih 31 hari lagi. Devan menyemangati. 31 hari? Maksudnya? Tanya Sander tidak mengerti. Bahasa Divas, lanjut Devan membuat Sander tersenyum senang. Dan semangat juga untukmu, masih 3 bulan lagi melewati trimester pertama. Goda Sander membuat Devan menekuk wajahnya. Tahu begitu, aku akan biarkanmu menderita sampai 3 bulan lamanya. Kesal Sander lalu beranjak dari ruangan bosnya tersebut. Sander hanya tergelak mendengar gerutuan Devan, lalu melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, Raya yang tengah berada di kantin kampus pun dibuat pusing dengan pertanyaan teman-temannya. Apa kau benar tidak mengetahuinya? Tanya teman Raya. Tidak, jawab Raya sambil menggelengkan kepalanya dengan wajah bingungnya. Padahal hal ini sudah terjadi beberapa bulan yang lalu setelah kejadian di gudang waktu itu. Jelas temannya yang bernama Mia. Mungkin mereka menjual kampus ini ke dediku, jawab Raya sambil menyesap jeruk lemonnya. Ih, lo yang makan tuh jeruk tapi kita ngiler, ucap salah satu temannya lagi yang bernama Luna sambil menelan ludahnya kasar. Ya nih, dasar bumil, membuat mereka bertiga tertawa dan melanjutkan obrolannya lagi. Tapi yang aku dengar, saat ini mereka pindah keluar kota meninggalkan harta bendanya yang ada di sini, ucap Mia. Ra, lo curiga gak sih sama bokap lo? Tanya Luna. Nah, benar tuh kata Luna, bisa jadi kan dedimu ngancam mereka secara kan dedimu sang penguasa, ucap Mia membenarkan perkataan Luna. Entah, jawab Raya sambil menaikkan kedua bahunya. Tapi di dalam pikiran Raya masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Coba lo tanya sama dedi lo, ucap Luna. Mana berani gue, yang ada nih leher langsung digantung di pohon cabe, ucap Raya sambil memegangi lehernya membuat kedua temannya terkekeh. Bisa aja lo,
ucap Luna. Bisa dong, Raya Farasya Clark, si prinsesnya keluarga Clark, ucap Raya dengan bangga. Yalah princess, karena adik lo laki semua. Mana, botak semua lagi, ucap Luna, membuat mereka tertawa bersama. Apa yang mereka bahas ya? Penasaran gak sih? Yang udah baca dari awal pasti paham. Udah hari Senin ya, vote sabah hadiahnya dong. Berjumpa lagi dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Lino, Daber Marina Mona Lisa. Chapter 116, terjawab sudah. Setelah pulang dari kampus, Raya menuju Holytron Group. Ia ingin menanyakan kebenaran yang ia dengar kepada suaminya. Sampai di Holytron Group, Raya menuju ruangan Devan. Raya buka pintu ruangan Devan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Sayang, Devan yang tengah sibuk dengan pekerjaannya pun langsung beranjak dari duduknya dan ingin memeluk istrinya. Tapi Devan sepertinya lupa jika istrinya itu mual jika ada di dekatnya. Stop! Raya mengangkat tangannya agar Devan memberhentikan langkahnya. Why? Tanya Devan. Aku mual jika kau terlalu dekat. Cicit Raya lalu mendudukkan dirinya di sofa yang ada di sana. Sial, umpat Devan. Ia lupa jika istrinya mual jika berada di dekatnya. Kau menyiksa aku, sayang. Kalau Devan, ia sangat merindukan pelukan, belayan dan ciuman istrinya itu. Kau pikir hanya dirimu yang tersiksa? Aku pun sama, sayang, ucap Raya dengan nada melemas. Benarkah? Tanya Devan tidak percaya. Raya menganggukkan kepalanya membuat Devan tersenyum karena tidak hanya dirinya yang tersiksa. Lalu, ada gerangan apa kau kesini? Tanya Devan, lalu ikut mendudukkan diri di atas sofa dan menjaga jarak tentunya. Raya ragu untuk menanyakannya kepada suaminya itu. Kau ingin sesuatu? Atau dedek gondrong ingin dijenguk papi? Tanya Devan penuh harap. Tidak semua, aku hanya ingin menanyakan kabar yang berada di kampus. Tanya Raya dengan hati-hati dan gugup. Sudah kuduga, batin Devan, karena Devan selalu memantau perkembangan di kampus elit tersebut. Tanyakan, apa yang ingin kau tahu? Ucap Devan, lalu mengambil rokoknya, tapi Raya langsung berebutnya. Aku tidak melarang merokok, tapi jangan saat dekatku, ucap Raya, lalu menyimpan rokok Devan di dalam tasnya. Oh iya, aku hampir saja mencelakakan kalian, ucap Devan merasa bersalah dan diaguki Raya. Jadi, apa yang kau lakukan kepada Riko dan ayahnya? Tanya Raya sambil menatap Devan penuh intens. Aku memberikan mereka pelajaran kecil dengan mengambil aset kekayaan mereka. Tanya Raya dengan kesal. Come on sayang, kau pasti sudah tahu bagaimana kejamnya dunia bisnis. Itu namanya kalian serakah, mengambil hak orang lain. Kesal Raya. Aku tidak mengambil hak orang lain, mereka sendiri yang memberikannya. Ucap Devan beranjak dari duduknya, lalu mengambil sebuah map berwarna kuning dari dalam rak lemari dan menyerahkannya kepada Raya. Walau dengan cara paksaan, lanjut Devan dalam hati. Raya membuka map kuning itu dan membacanya dengan teliti, dan di bagian paling akhir ada tanda tangan ayah Riko di atas materai. Bagaimana? Tanya Devan setelah Raya selesai membaca bab tersebut. Aku masih tidak percaya. Pasti kau maksanya kan? Tanya Raya dengan tatapan mengintimidasi. Sedikit, masih beruntung aku tidak memberikannya ke buaya peliharaanku, ucap Devan sambil terkekeh. What? Kau gila? Seru Raya. Raya memukuli tubuh suaminya dengan map yang dipegangnya. Sayang, seru Devan agar istrinya menghentikan aksinya. Raya menghentikan aksinya dan membuang napasnya kasar. Kau tahu kan,
Aku mempunyai buaya putih dan buaya sungai. Dah, waktu itu aku menyuburkan mereka di kandang buaya putihku. Jelas Devan. Raya mengelus dadanya dan mengambil nafasnya berulang kali. Beruntung, buaya putihku itu vegetarian. Jika tidak, mereka pasti, ucap Devan dengan tangannya bergerak seperti motong leher. Kau membuatku jantungan. Kesal Raya dan membuat Devan sekekeh. Lalu, di mana mereka? Tanya Raya. Mereka di luar kota dan memboyong keluarganya. Mereka menyadari kesalahannya, jadi mereka tidak ingin berurusan dengan keluarga Clark. Jelas Devan. Itu karena kau mengancam mereka, bukan? Tuduh Raya. Dan sayangnya, itu benar. Jawab Devan tanpa mengelak. Kau tenang saja. Mereka di luar kota masih punya beberapa perusahaan di sana. Jadi mereka tidak akan kelaparan. Jelas Devan. Lagi-lagi Raya buang nafasnya dengan kasar dan membuat Devan terjelak. Terjawab sudah pertanyaan kalian selama ini. Jadi, Om Devan gak jahat ya guys? Tambahin